Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Rahma Mawadah, NIM D04219002. Pada video ini, saya akan mempraktekkan penggunaan software GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan program diet Dr. Farah. Sebelumnya kita lihat lagi, kemarin pada permasalahan program diet Dr. Farah, kita mendapatkan bahwa X1 itu adalah banyaknya kue keju yang akan dibeli, dan X2 adalah banyaknya kue madu yang akan dibeli, dan kita dapatkan fungsi tujuannya kemarin adalah meminimumkan, di mana Z-nya sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Karena ini angkanya banyak, ribuan, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 2X1 ditambah 3X2. Selanjutnya, untuk fungsi kendalanya, kita mempunyai 5X1 ditambah 20X2 lebih dari sama dengan 60, 6X1 ditambah 4X2 lebih dari sama dengan 30, dan 10X1 ditambah 5X2 lebih dari sama dengan 40. Ada X1 kurang dari sama dengan 8, X2 kurang dari sama dengan 12, ada X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita ke software GeoGebra. Kita di sini input nilai fx, y, di mana fx, y tadi itu adalah kita masukkan fungsi tujuannya di sini ya. Kita misalkan x1-nya itu sebagai x dan x2-nya itu sebagai y. Nah, kita hasilkan fx, y tadi fungsi tujuannya yaitu kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 3y. Lalu kita enter. Kita masukkan lagi fungsi kendalanya, kita dapatkan 5x ditambah 20y itu lebih dari sama dengan 60. Nah, ini muncul ya seharusnya garisnya, tapi ini belum muncul. Kita tuliskan aja semuanya. Kita beri tanda konjungtif, ini untuk kita kasih spasi, terus kasih tanda konjungtif. Selanjutnya kita masukkan 6x ditambah 4y lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya lagi kita beri tanda konjungtif. Kita masukkan 10x ditambah 5y lebih dari sama dengan 40. Lalu kita beri tanda konjungtif lagi, x kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya kita tadi punya y itu kurang dari sama dengan 12. Selanjutnya tadi ada x lebih dari sama dengan 0. Lalu ada y lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul gambarnya. Di sini kita kecilkan supaya bisa kelihatan semuanya. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi di sini setelah kita masukkan fungsi kendalanya dan fungsi tujuannya, kita mendapatkan gambarnya. Di mana yang berwarna biru itu adalah daerah hasil. Nah, setelah ini kita tuliskan hasilnya. Hasilnya tadi yaitu ada 5x ditambah 20y itu sama dengan 60. Lalu kita enter. Lalu tadi kita ada 6x ditambah 4y sama dengan 30. Oh, ini sama dengan 30. Ini ya, 6x ditambah 4y sama dengan 30. Selanjutnya kita tadi ada 10x ditambah 5y sama dengan 40. Nah, jadi ini garis X3 di sini. Nah, X2, X1 ini tadi ya yang sudah kita tuliskan. Terus selanjutnya kita tadi ada X sama dengan 8. Terus kita ada Y sama dengan 12. Dan X sama dengan 0. Y juga sama dengan 0. Nah ini sudah ada garis-garisnya. Setelah itu, kita bisa menentukan titik ekstrim. Gimana titik ekstrimnya itu kita bisa menggunakan ini. Nah, ini pilih yang ini, lalu kita pilih intersect.
Nah, di intersection ini kita menentukan titik ekstrimnya. Kita klik garis ini, Eki 4 dengan garis ini, membentuk titik potong A. Jadi, dua garis ini berpotongan dan membentuk titik potong A. Ini dan garis ini, nah berpotongan di titik B. Lalu garis ini dengan garis ini berpotongan di titik C. Garis Eki2 dengan sumbu Y berpotongan di titik D. Lalu sumbu Y dengan Y sama dengan 12 berpotongan di titik E. Lalu Y sama dengan 12 dengan X sama dengan 8 berpotongan di titik F. Nah, jadi ini tadi ya, yang titik A itu ada 8,1, titik B 3,6,2,1, titik C 1,6. Nah, ini. Selanjutnya, kita udah menentukan titik ekstrimnya. Setelah itu kita menentukan titik optimalnya, di mana untuk mendapatkan fungsi tujuan kita harus menentukan titik optimalnya dengan menggunakan jari selidik. Karena tadi fungsi tujuannya kita adalah untuk meminimumkan biaya, maka garis selidiknya itu adalah menyentuh titik pertama ya, menyentuh titik pada pertama kalinya. Berarti sekarang kita coba masukkan fungsi tujuannya. Ini di sini. Fungsi tujuannya tadi kita ada 2x ditambah 3y itu sama dengan, kita misalkan sama dengan 15. Nah ini sama dengan 15 ini di atasnya ya, berarti kita harus ke bawahnya lagi karena garis lidiknya harus menyentuh untuk pertama kalinya. Berarti kita coba masukkan lagi 2x ditambah 3y sama dengan kita misalkan 13. Nah, pada titik 3 pada kita udah masukkan 13 ini, garisnya ini ya menyentuh pertama kali di titik B. Nah, berarti ini adalah fungsi tujuannya. Lalu di titik B itu berapa? Titik B itu ada 3,6,2,1. Berarti ini adalah titik optimalnya. Titik optimalnya berada di titik B. Jadi, Bu Dewi itu bisa meminimumkan biaya untuk membeli kue keju dan kue madunya itu sebanyak 3,6 kue keju dan 2,1 kue madu. Nah, kalau mau beli kue keju, kenapa ini desimal? Beli kue keju 3,6, mana bisa. Nah, berarti kita bisa membulatkan 3,6 ini ke dalam pembulatan terdekat. Nah, setelah itu kita juga bisa, biasanya kalau kita pakai cara manual, kita dari titik-titik ini, titik-titik optimal ini, kita biasanya mencobanya kan, mensubstitusikan ke fungsi tujuannya. Itu di sini kita bisa langsung cari di sini, kita cari nilai A-nya, fungsi A-nya, maaf ya, maksudnya fungsi A. Jadi fungsi A-nya, nah ini fungsi A-nya itu ketemu 19. Coba kita cari fungsi B-nya. Fungsi B-nya ini B-nya besar. Nah, fungsi B-nya 13,5. Kita coba semua, kita masukkan fungsi C. Kita masukkan fungsi B-nya. Kita masukkan fungsi E. Lalu kita masukkan fungsi F. Nah, kita lihat karena tadi kita fungsi tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya, maka kita harus cari nilainya ini yang paling kecil. Di sini ada 19, fungsi A 19, FB 13,5. Nah, dari A sampai F ini yang paling kecil itu di fungsi B ya. Nah, di mana fungsi B ini adalah 13,5.
Berarti ini adalah titik optimalnya, di mana kita lihat titik B tadi itu 3,6,2,1. Jadi Bu Dewi dapat meminimumkan biaya untuk membeli kue keju sebanyak 3,6 dan membeli kue madu sebanyak 2,6. Untuk angka desimalnya ini kita bisa membulatkannya ya. Nah, jadi seperti itu hasilnya penggunaan software GeoGebra dalam menyelesaikan permasalahan program diet Dr. Faras. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam video saya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.